Haleluya, puji Tuhan. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua diberkati dan dalam pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 26 ayatnya yang ke-8. Amsal 26 ayatnya yang ke-8, demikian kebenaran firman Tuhan. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Saya bacakan di dalam salinan versi mudah dibaca. Seperti batu yang terjepit di dalam ketapel, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bodoh. Dan di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, menghormati orang bebal sama saja seperti mengikat batu pada pengumban. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri judul, jangan mengobral hormat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Orang bebal menurut Amsal Salomo mereka tidak pantas untuk dihormati. Orang bebal tidak layak diberi penghormatan. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang memberi hormat kepada orang bebal. Ada banyak bentuk atau cara kita menghormati orang lain. Saya mengambil beberapa contoh, yaitu bentuk atau cara kita menghormati orang lain itu di dalam kita mentaati, di dalam kita mendukung, membantu, bahkan kita berkorban bagi orang lain. Bentuk kita menghormati atasan atau pimpinan kita di tempat kita bekerja. Sebagai orang pekerja, saudara taat, saudara menuruti, mentaati aturan, itu adalah sikap saudara menghormati pimpinan atau atasan saudara. Dalam berorganisasi, saudara mendukung program-program kerja, itu adalah bentuk menghormati orang-orang yang mengambil keputusan, orang-orang yang mempunyai otoritas, membantu atau berkorban bagi orang lain. Kepada mungkin teman kita, saudara, orang-orang yang lebih tua, itu bentuk kita menghormati mereka. Tetapi kita juga perlu untuk melihat hikmat. Kita perlu yang namanya kebijaksanaan ketika menghormati orang lain. Karena itu kita tidak boleh sembarangan untuk kita menjadi orang-orang yang menghormati orang lain. Itu adalah hal yang positif. Tetapi ketika kita menghormati, seperti tadi saya katakan, bentuk menghormati itu kita taat, kita support, kita dukung. Ketika kita menghormati orang dengan sembarangan, itu akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Apa yang perlu diperhatikan ketika kita menghormati orang lain? Yaitu kebenarannya. Saudara ingin melakukan kebaikan, saudara ingin menghormati orang lain, lihat dulu kebenarannya. Ingin taat kepada pimpinan, tidak salah. Tetapi apakah perintah itu benar? Ketika saudara diberikan perintah, apakah yang diperintahkan itu, yang disuruh untuk dilakukan itu adalah perbuatan yang benar? Diajak untuk merugikan kantor atau perusahaan, saudara melakukannya karena saudara menghormati. Tidak demikian ya Bapak Ibu. Karena menghormati saudara mendukung atau membantu, membuat, merencanakan perbuatan yang jahat. Tidak demikian yang dimaksud oleh. Tidak demikian ketika kita harus menghormati orang lain. Sebab itu firman Tuhan katakan menghormati orang bebal sama saja seperti menaruh batu di umban. Umban ini adalah senjata yang dipakai Daud ketika Daud berperang mengalahkan Goliat ya Bapak Ibu.
Luar biasa Salomo menggambarkan, mengilustrasikannya. Di dalam salinan versi mudah dibaca dikatakan, menghormati orang bebal seperti batu yang terjepit di ketapel. Dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, seperti mengikat batu pada pengumban, artinya tidak berfaedah, tidak berguna, sia-sia ketika kita menghormati orang yang bebal. Menaruh batu di umban itu bisa menyakiti orang lain. Bahkan jika kita salah menggunakannya dapat menyakiti diri sendiri. Menghormati orang bebal merugikan orang lain dan diri kita. Jangan karena jabatan, jangan karena kita mencari nama, kekayaan. Saudara mendukung perbuatan yang jahat. Pengorbanan karena kerjasama dengan orang bodoh, firman Tuhan katakan itu adalah sia-sia, tidak diberkati oleh Tuhan. Saya mengutip sebuah kalimat di sana dikatakan, memberi hormat kepada orang bebal sama saja dengan menaruh pedang di tangan orang gila, dan kita tidak tahu kejahatan apa yang bisa dilakukannya dengan pedang itu, bahkan terhadap orang yang menaruh pedang itu di tangannya. Saudara mendukung orang yang bodoh di hadapan Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa, saudara akan ikut mendapatkan hukumannya. Orang yang bekerja sama dengan Saul kena hukuman Tuhan. Saul mendapat hukuman Tuhan, mereka pun mendapat hukumannya. Mereka mati di dalam peperangan. Orang yang bekerja sama dengan Daud ikut menikmati kemenangan bersama dengan Daud. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi Daud, orang-orang yang bekerja sama dengan Daud pun demikian. Karena itu firman Tuhan katakan, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Karena itu jangan menghormati orang bebal. Tetapi apa yang perlu kita lihat yaitu kebenarannya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin membagikan kesaksian, yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menyaksikan mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri renungan kita pada hari ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kami bagaimana kami harus terus berhikmat di dalam kami menjalani kehidupan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bijaksana, yang penuh hikmat, yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, yang tidak perlu untuk kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, berkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dalam setiap keluarga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, kiranya semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Ia menyegarkan jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang, ia menuntun kami di jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.